Halo Gadgeters, buat yang belum tahu, laptop daily driver gue sekarang adalah HP Spectre X360 Convertible 14 inch. Salah satu laptop flagship keluaran HP yang udah pernah kita review juga. Kalau belum nonton, silahkan klik linknya ada di cards sebelah sana. Opsi di pasaran juga sabrak-abrak kan ya. Nah, kebetulan nih, K2G baru aja kedatangan laptop yang satu ini. HP Pavilion Aero 13 inch yang bisa dibilang pilihan yang lebih affordable. Walaupun begitu, affordable doang nggak cukup. Kita harus lihat dulu nih, experience memakai laptop yang satu ini seperti apa. Nih, laptop ada isinya nggak sih? Body only nih, jangan-jangan nih. Jeroannya ketinggalan di pabrikan kali ya? Apa unit dummy? Kurang lebih begitulah bunyi isi hati gue ketika pertama kali ngangkat HP Pavilion Aero 13 inch. Ringan abis. Ternyata memang beratnya nggak nyampe 1 kilo. Dan ini adalah andil dari material magnesium yang mendominasi komponen utama bodinya, terutama chassis-nya. Nggak heran sih gue, karakter magnesium kan ringan sekaligus kuat. Buat kalian yang mengutamakan portabilitas, ini adalah salah satu laptop yang bisa kalian pertimbangkan. Gue nenteng laptop ini kemana-mana udah berasa kayak megang tablet aja, satu tangan pula. Unit kami ini warna gold. Infonya, paintnya menggunakan water base yang lebih safe untuk kita-kita. By the way, kalau buat mata gue sih lebih ke arah warna champagne ini mah. Untungnya nggak glossy, jadi tetap berasa kalem dan simple. Demikian juga dengan bahasa desainnya, nggak neko-neko. Mayoritas orang pasti nggak komplain. Gue sendiri justru suka laptop polesan ngotak begini. Oh ya, sekadar info, selain magnesium tadi ada beberapa part body yang terbuat dari plastik hasil recycle. Kayak cover speaker di bagian bawah dan keycaps-nya. Good. Kita support hal-hal yang positif begini. Gak cuma ringan, tapi laptop ini juga tipis. Tapi kalian gak usah khawatir, karena port-portnya cukup lengkap. Gak kemakan desain. Di kiri ada HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A maupun Type C, dan audio combo jack. Terus di kanan ada USB 3.2 Gen 2 beserta charging port. Kalau ada yang kurang, ya apalagi kalau bukan SD card reader. Keyboardnya sewarna body, ukurannya cukup gede, jadi gampang lah buat ngetik enak. Kedalamannya oke, traveling distance-nya oke. Ada LED backlit juga, 2 stage. Touchpad-nya sendiri lega, space jari buat bermanuver lebih banyak, dan nggak kaku. Buat yang nggak begitu doyan pakai mouse, bakalan berasa lebih nyaman nih. Secara responsivitas juga bagus. Selain stiker-stiker di sisi kanan, dua hal yang langsung terlihat jelas adalah sensor fingerprint yang responnya cepat. Dan juga lambang BNO, Bang & Olufsen. Kualitas speakernya bagus, nggak pecah di volume maksimal, dan suara yang keluar terdengar clear dan bulat. Nice. Udah capable untuk nemenin keseharian gue, walaupun sebenarnya seringan pakai headphone atau TWS supaya nggak ganggu orang rumah atau orang di sebelah. Ukuran layarnya 13,3 inch, ukuran yang udah jadi sweet spot, portable tapi nggak kekecilan maupun kegedean. Kalaupun kekecilan untuk kegiatan content creation, ya tinggal dikoneksikan ke monitor eksternal, simple. Pemilihan coating anti glare bisa jadi plus atau minus nih, tergantung kebutuhan. Kalau gue sebenarnya prefer yang glossy ya, karena warnanya lebih keluar aja ya. Walaupun nggak menampik, yang anti glare ngebantu juga di saat pakai laptop di tempat yang bertebaran cahaya. Rasionya udah kekinian, 16:10, secara vertical content muat lebih banyak. Apalagi bezel-bezel di semua sisi juga termasuk tipis. Screen to body rasionya itu 90% loh. Terus juga gue notice layarnya tuh bright. All in all, gue nggak ada komplain lah soal layarnya, capable untuk daily use atau membantu gue membuat konten. Setahun belakangan webcam tuh lagi kepake banget kan ya, dan sepertinya akan terus berlanjut. Sekarang aja lagi PPKM darurat yang lagi berjalan di Jawa dan Bali. Bukan salahnya HP sebenarnya soal kualitas webcam ini, tapi seperti yang udah berulang kali gue bilang, webcam di laptop itu hampir nggak ada yang bagus, just oke aja, manageable untuk kebutuhan standar atau urgent. Untuk audionya sih not bad nih ya, clear, pas buat ngezoom. Kalau ada duit ekstra ya lebih baik invest di setup webcam eksternal yang bagus untuk level up kualitas virtual meeting kalian. Next kita bahas hal-hal under the hood-nya. Soal upgradability dulu.
RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Harus buat sama RAM 16GB dual channel 3200 MHz yang menurut gue untuk segmentasi market dan spesifikasi laptop ini udah aman banget. Nah, yang masih bisa di-upgrade itu SSD-nya. Kali-kali aja 512 masih kurang. Everything AMD, lagi naik daun banget nih AMD dengan Ryzen-nya. HP Pavilion Aero 13 inch hanya hadir dengan CPU keluaran AMD, nggak ada yang Intel. Keputusan yang tepat, karena seperti yang kita ketahui performa Ryzen lebih efisien dibandingkan dengan CPU Intel sekelas dan juga tidak membutuhkan sistem cooling yang berlebih. Makanya produsen laptop ultra portable prefer Ryzen nih, khususnya yang 5000 series. Contohnya seperti Ryzen 5 5600U 6 core 12 thread yang digunakan di HP Pavilion Aero 13 inch ini. Secara performa gaming, berhubung ini laptop bukan laptop gaming ya gue cuman main sesekali aja buat main Valorant dan Football Manager. Di Valorant sih rata kanan, FPS dapat sekitar 70-100 lah. Dipakai main setengah jam, panasnya juga masih normal, nggak sampai tahap uncomfortable sama sekali. Dipakai main FM settingan medium, lancar banget. Nah, dibikin rata kanan pun masih bener-bener playable. Nice. Gue pakai ngedit di DaVinci Resolve pun lumayan lancar ya, exporting video 4K dengan durasi hampir 5 menit yang udah hasil color grading butuh waktu sekitar 12 menit. Oh ya, hampir lupa nih, by default di sini nggak ada settingan untuk thermal atau power management, semuanya auto. Utilitiesnya by Omen Gaming Hub, tapi hanya buat mantau doang, nggak bisa dioprek macam-macam. Laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 43 Wh yang diklaim bertahan sampai 10 jam 15 menit. Dalam prakteknya dalam penggunaan sehari-hari light to medium bisa bertahan somewhere around 6-8 jam. Dipakai buat script, nonton Netflix, YouTube, main game ringan sebentar, dan lain-lain. Brightness-nya sekitar 50-60% aja udah cukup buat gue. Output chargernya 65 watt, sayangnya ya belum USB-C ya. Size-nya sendiri gue nggak bisa bilang gede dan nggak bisa dibilang kecil, medium lah. Di awal gue bilang laptop ini cukup affordable, tapi belum ngasih tahu harganya. 13.499. Kalau gue ngelihat overall package-nya nih, mulai dari portabilitas yang gokil, performa yang reliable, dan cukup adem lah ya overall ya. RAM yang gede juga, ketahanan baterai yang oke. Menurut gue sih harga tadi ya cukup pantas ya. Memang bukan yang paling murah di segmennya ketika kalian melihat satu persatu fiturnya dan bandingkan. Tapi overall kombinasi keseluruhannya itu adalah key selling point dari HP Pavilion Aero 13 inch ini. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.